Nah guys, pemandangannya tuh, lihat tuh. Mantap benar. Alhamdulillah guys. Ini minumnya teh susu. Ini guys, Miruku tea. Miruku itu susu, tea itu teh. Nah, ini Miruku susu. Miruku susu. Jadi teh susu guys. Si aku membeli tomat. Assalamualaikum sobat-sobat. Back to my YouTube channel Aojak, di channel yang penuh suka duka ini guys. Jadi ini baru pulang kerja guys. Pulang kerja tuh. Ini kondisi loker guys. Lokernya juga berantakan ya. Lokernya seperti ini guys di perusahaan kami. Di ini tempat kita ya. Kalau musim dingin banyak orang di sini. Tapi kalau musim panas nggak ada yang di sini. Soalnya di bawah sini tuh ada boira guys. Jadi ada apa sihnya? Boiler gitu yang panas gitu. Jadi kalau musim panas di sini panas banget. Tapi kalau musim dingin di sini tempat yang paling nyaman guys. Nah biasanya juga bisa dipakai buat sholat di sini guys. Kalau misalkan istirahat siang zuhur gitu kan, bisa sholat juga di sini. Ya ada yang makan juga di sini, yang tiduran gitu kan. Seperti ini kondisinya. Berantakan guys. Nah ini juga ada sampah-sampahnya ya. Ya beginilah ya. Ini sepatu kerjaku guys. Kalau berangkat kerja mah pakainya sendal gini tuh. Ini sendalnya guys, sendal senpai ya. Senpainya lagi pulang tak aku pakai. Jadi kalau berangkat atau pulang kerja ya gini weh. Mari kita pulang. Salah. Alhamdulillah selesai guys. Hari ini capek sekali. Barangnya banyak dan juga barangnya menyebalkan ya. Kotor semua guys. Di tangan juga sampai hitam-hitam ya. Ini nggak hilang guys. Dicuci berkali-kali nggak hilang ini. Bercampur dengan minyak-minyak itu. Ini pulang nggak lembur ya sebenarnya, cuman karena udah musim dingin aja, jadi jam segini udah gelap. Biasanya pulang kerja masih cerah ya. Kita nggak usah ngepip karena udah ngepip tadi guys. Bulan juga udah ada itu. Udah muncul bulan sabit guys. Di bulan-bulan ini lain-lain lagi pada banyak kerjaan, jadi belum pada pulang tuh. Teman-teman aku juga belum pada pulang. Jadi bulan ini lain aku yang lagi sedikit barangnya, jadi pulang cepet terus guys. Nah ini sekarang aku pakai sepedanya warna putih. Ini sepedanya senpaiku yang udah pulang. Namanya Mas Delpan ya. Karena udah pulang, jadi sepedanya aku pakai. Karena sepedaku itu udah rusak guys. Aku tuh sepeda nggak pernah dibeliin baru sama perusahaan, sialan banget ya. Kalau si Hafiz itu dia dibeliin baru juga ya, karena kemarin rusak punya Hafiz. Ini senpaiku juga baru. Ini senpaiku juga baru nih. Ini aku dapat bekasan terus sepeda. Tapi nggak apa-apa ya, asal nyaman dipakainya gitu. Enjoy kalau kita mah. Alhamdulillah ini agak lebih baik daripada sepeda yang sebelumnya guys. Tuh, orang-orang masih pada kerja ini. Belum pada pulang ya. Jadi biasanya kalau di sini di perusahaan ini tuh setiap lainnya itu beda-beda ya musim sibuknya guys. Tergantung banyaknya orderan dari perusahaan-perusahaan lain. Kalau aku ngerjainnya nikel, penyempuhan nikel, barang-barangnya besi ya. Jadi tahu sendiri kalau besi berat. Kalau lain-lain itu kebanyakan aluminium. Jadi kalau aluminium itu barangnya kecil-kecil dan karui. Jadi ringan barangnya. Cuman banyak kalau arumi itu. Kalau besi tuh ya segini juga udah beratnya luar biasa gitu. 2 bulan kemarin itu banyak banget ya. Kalau di lain aku itu lagi banyak banget kerjaan. Jadi hampir nggak bisa pulang guys. Hampir nggak bisa pulang. Pulangnya tuh jam 8 gitu, jam 7, jam 8. Lembur terus ya.
Ini juga Jesusnya sama guys. Atau orang mana ya? Sini juga banyak orang Vietnam, orang Afghanistan juga ada. Mereka juga baru pada pulang gitu ya. Ini udah mulai dingin guys, aslinya mah ini. Tadi pagi juga dingin banget asli. Kemungkinan ini besok makin dingin ini, yakin. Soalnya ini udah masuk bulan November ya. Biasanya mah tahun kemarin itu bulan Oktober juga udah mulai dingin sih, tapi ini agak lambat ini. Tahun kemarin itu bulan November itu masuk November udah wah dahsyat pokoknya. Nah itu ada orang Vietnam guys, tete-tete cantik gitu guys. Pokoknya nggak tahu ya kalau orang Vietnam cantik-cantik guys di sini nih. Kalau berangkat pagi juga aduh bersih-bersih cewek-ceweknya tuh. Nah itu tempat tinggalnya situ tuh. Ada yang baik juga, kadang sering nyapa ya. Ada yang nggak pernah nyapa, sombong, ada juga guys. Nah ini Vietnam semua, ini Vietnam nih. Vietnam semua guys. Tapi aku juga punya teman Vietnam guys, satu orang cowok ya. Dia nikah juga sama orang Vietnam, jadi apa ya kerjanya bareng gitu di sini, deketan. Nah terus kalau orang Vietnam kan ya sama kayak orang Jepang ya, maksudnya tuh boleh tinggal bareng tapi tanpa nikah gitu. Jadi dia tinggal bareng satu apartemen tapi belum nikah. Tapi tahun ini udah nikah sih tahun ini. Kemarin tuh sempat ngabarin dia pulang dulu terus nikah. Jadi aku juga ketemunya di supermarket gitu, ngobrol-ngobrol, ngobrolin bahasa Jepang lah ya, dan cocok. Terus pernah ikut tes JLPT bareng juga, calling gitu guys, seru lah. Mampir dulu sini kan, beli minum kita. Kadang aku juga sering nongkrong dulu guys ini guys, beli minum. Gak bisa rehat sama sekali hari ini, kerja berdua doang. Kerja. Jadi hari ini itu orang Jepang yang satunya itu disuruh bantuin ke land lain guys. Jadi aku cuman berdua aja. Berdua aja kerjanya sama kakekku. Ya. Nah biasanya guys ya, kalau misalkan musim panas ya, musim panas, terus musim semi itu nggak ada yang hot gini guys. Semuanya ini dingin semua. Tandanya kalau udah mulai masuk musim dingin itu udah mulai ada yang atatakai gini nih, kayak gini nih, atatakai ya. Kalau ini sumetai itu yang dingin kan. Jadi sebelumnya tuh di bulan kemarin tuh aku nyari ya, nggak ada ini, nyari yang hangat gini guys. Jadi kopi pun kopi dingin gitu kan, nggak enak, nggak masak kopi dingin gitu kan ya.
nggak mantap guys. Kita sambil nongkrong dulu sini guys, ngobrol seperti biasa. Biasa kalau pagi di sini banyak anak sekolah ya. Sini nih. Nah ini tuh JNT-nya Jepang ya, mobil JNT-nya Jepang ya, JNE lah, pengiriman gitu kan. Sekolahannya di situ kan, ada sekolah SMP di situ guys. Jadi kalau pagi nih sini banyak anak-anak sekolah. Nah, ini gornya nih, jadi sampai malam pun ini kadang banyak anak-anak latihan juga. Ada yang latihan poli, ada yang latihan apa gitu. Tapi di sini tuh nggak ada supermarket guys. Jadi di sekitaran sini tuh nggak ada kombini ya, nggak ada minimarket, nggak ada supermarket. Jadi jauh dari sini tuh, jauh kemana-mana sebenarnya. Jadi kalau beli minum ya udah di sini guys, beli minum nggak ada lagi. Kalau anak-anak sekolah beli minum di mana? Di sini paling. Karena di sekolah Jepang tuh kan nggak ada kantin ya, nggak ada kantinnya. Tuh teman-teman kita guys, teman-teman kita baru pada pulang guys. Kita liatin dari sini guys. Tuh, lihat tuh. Tuh Hafiz, Mas Faizin sama Rayes tuh. Tuh. Ternyata mereka juga nggak pada lembur guys, pulang guys. Nah guys, pemandangannya tuh lihat tuh. Mantap benar. Alhamdulillah guys. Ini minumnya teh susu. Ini guys, Miruku tea. Miruku itu susu, tea itu teh. Nah, ini Miruku susu. Miruku susu. Jadi teh susu guys. Ini mantap bener lah pokoknya mah guys. Kadang ada juga yang nanya ya, aneh banget pertanyaannya, Bang Ojak kerja di Jepang capek nggak bang gitu kan. Kemarin baru aja dapat komentar tuh, Bang Ojak kerja di Jepang capek nggak bang? Capek guys, aslinya mah asli. Kalau ditanya capek mah namanya juga kerja ya, capek guys asli. Cuman ya nggak ada yang peduli aja ya. Mau kita seberapa capek mau gimana juga nggak ada yang peduli guys asli. Selain diri kita sendiri ya. Kemarin itu guys, aku sempat dapat ada orang tua yang ya curhat ya, istilahnya konsultasi gitu kan. Jadi aku ini banyak juga fansnya ini dari ibu-ibu ya. Kadang suka ada yang WA guys, nggak tahu dapat nomor aku dari mana ya. Kadang ada yang WA, ada yang minta buat telepon gitu kan. Kadang kalau misalkan aku lagi luang pasti aku angkat dan aku ngobrol ya. Jadi ada yang nanyain soal sebenarnya kerja di Jepang itu seperti apa sih gitu. Karena jadi anaknya itu dia kerja di Jepang, terus setelah kerja di Jepang itu jarang ngabarin ke rumah, jarang kirim uang katanya gitu. Jadi kayak inilah seakan-akan tuh seperti nggak peduli katanya sama keluarga kayak gitu. Nah terus aku beri aja ya kayak penjelasan ya, bahwa jangan selalu menyalahkan ke anaknya gitu kan. Karena barangkali ibu nggak tahu kondisi anak tuh di perantauan tuh seperti apa, kondisi di pekerjaan di Jepang tuh seperti apa gitu. Jadi kebanyakan teman-teman ya, teman-teman aku juga di sini sama. Aku kadang sering curhat-curhat sama pekerja-pekerja rantau yang lain pun sama. Banyak yang mereka tuh males ngabarin orang tua, males ngabarin ke keluarga ya, ke orang-orang rumah tuh. Kenapa? Karena ada beberapa orang-orang rumah tuh kalau ngabarin tuh cuman ngomongin masalah duit guys. Pasti setiap ngabarin tuh atau chat ya, atau nge-WA atau apa tuh, yang ditanyain tuh selalu duit, yang dibahas tuh selalu duit, yang ditelepon tuh selalu tentang duit gitu kan. Jadi mereka tuh udah mah di sini capek ya kita kerja gitu di Jepang.
Ya minimal ditanyain lah kondisi pekerjaannya seperti apa gitu kan. Kondisi kamu makannya di sana gimana gitu kan. Semua tuh butuh kepedulian seperti hal itu ya. Kalau mengabari tuh. Kalau misalkan kita udah mau kerja di sini capek, ya kan berat gitu. Terus berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, belum ditekan di pekerjaan, belum ditekan sama atasan, belum punya masalah sama teman-teman seapartemen, belum banyak masalah gitu istilahnya. Ini tiba-tiba orang rumah ngabarin bukannya nanyain kabar tapi malah nanyain uang. Ada uang nggak buat ini? Ada uang nggak buat ini? Aduh guys, di mana yang nggak stres ya? Ya banyak lah yang seperti itu. Itu jadi kadang ada juga beberapa teman-teman ya, anak-anak yang nggak bisa memberi pengertian kepada orang tuanya karena udah capek katanya gitu kan. Beri pengertian juga orang rumah tuh nggak pada ngerti bang gitu kan. Mereka tuh taunya kita dapat gaji tuh di sini gede, dapat uangnya gede. Oh, nggak tahu kita tuh harus bayar utang, nggak tahu kita tuh harus punya ini dan lain sebagainya gitu kan. Dan juga ya mungkin ini pesan juga buat ibu-ibu ya, bapak-bapak yang anaknya kerja di Jepang, minimal ya berilah perhatian, kepedulian, tanyain kabarnya seperti apa, kesehatan mentalnya, kerjaannya baik atau enggak, orang-orang kerjanya gimana, itu berilah perhatian. Jangan cuman apa ya istilahnya tuh nanyain ini ada masalah butuh duit segini, ada masalah butuh duit segini gitu. Karena capek, asli capek. Kalau misalkan cuman ditanyanya tuh soal duit gitu. Kita tuh bukan robot penghasil uang, bukan gitu kan ya. Sama gitu. Ya mungkin video ini juga aku mau sedikit ya beri pesan lah sama orang tua, memberi pengertian lah sama anaknya yang bekerja di Jepang. Jadi ada juga ya orang tua yang menganggap anaknya tuh di Jepangnya tuh poya-poya lah, inilah dan lain-lain lah, hambur-hamburkan uang. Bukannya seperti itu ibu bapak. Nih barangkali ya anak-anak yang sekarang tuh mereka terus baru pertama kali kerja di Jepang terus kelihatannya kayak poya-poya hura-hura, itu barangkali mereka itu belum pernah merasakan sebelumnya. Jadi ada anak yang dia tuh dari kecilnya belum pernah mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Ada cita-citanya yang belum pernah tersampaikan. Misalkan dia pengen beli sepatu yang bagus, misalkan dia pengen beli handphone yang bagus, pengen beli laptop, pengen beli apa dan lain-lain ya. Yang dia tuh belum pernah kesampaian gitu kan sedari kecil. Nah jadi pas mereka punya duit, mereka punya gaji ya wajar dong. Kalau mereka tuh mau mewujudkan impian masa kecilnya yang belum pernah terwujud. Bener gak sih? Dan aku pun sama seperti itu teman-teman. Jadi pertama kali aku datang ke Jepang, aku punya duit tuh aku kayak gimana ya, kayak perasaan tuh aku pengen jajan yang banyak gitu. Aku pengen ngerasain bebas beli makanan, masuk restoran karena aku gak pernah masuk restoran. Aku pengen beli ini beli itu. Aku pengen punya kamera, aku pengen punya laptop karena aku belum pernah kebeli gitu kan. Bahkan handphone pun aku gak pernah beli baru, pasti beli second terus gitu. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu. Wajar dong gitu kan. Ketika kita bisa ngasilin uang sendiri dengan hasil kerja keras kita sendiri, kita pengen coba untuk mewujudkan impian-impian di masa kecil kita yang belum pernah tersampaikan. Bener gak sih? Jadi kadang tuh orang-orang tuh hanya melihatnya tuh wah dia poya-poya, hura-hura dan lain-lain. Tidak. Cobalah lihat masa kecilnya. Penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Ketika melihat teman-temannya yang lainnya dikasih kemudahan oleh orang tuanya, pengen beli apa dibelikan, pengen ini apa dibelikan, pengen itu apa dibelikan. Sedangkan ada anak-anak yang dia waktu kecil tuh pengen beli ini aja dia harus nabung sendiri, kadang dia harus nahan, kadang dia nggak pernah bisa kesampaian untuk membeli sesuatu yang diinginkan gitu kan. Nah, kadang nggak pernah terpikir sampai di sana kan. Jadi ada perasaan ya wajar gitu kan ketika mereka udah punya kerjaan, bisa menghasilkan tuh ada perasaan dia pengen membahagiakan dirinya sendiri tuh pasti ada. Wajar kalau menurutku pribadi. Gitu. Jadi ya aku pikir Bapak Ibu yang punya anak yang barangkali sedang merantau saat ini ya, cobalah untuk lebih mengerti. Kalau menurutku jangan langsung menyalahkan ke si anaknya gitu kan.
Aku juga ya coba beri pengertian ya kepada salah satu seorang ibu yang dia menanyakan, bahkan menyangka bahwa anaknya tuh udah lupa katanya sama keluarga. Nggak lupa ya, nggak ada anak yang lupa sama orang tua sama keluarga. Bahkan mereka tuh banyaknya di sini teman-temannya, teman-teman aku semua itu kalau ditanya mereka tuh kerja buat siapa sih gitu kan, buat keluarganya, buat orang tuanya, buat ininya semuanya gitu kan. Nggak ada tuh buat dirinya sendiri. Jarang sekali aku mendengar gitu kan. Cuman yang bikin mereka jengah, yang bikin mereka tuh kesal, yang bikin teman-teman di sini tuh kadang jengkel tuh ya karena apa ya, kepedulian itu kadang dimanfaatin gitu kan. Bukan hanya dimanfaatin oleh ininya ya, keluarga dekatnya, tapi keluarga-keluarga yang lain juga kadang ya gitu. Ngegampangin lah istilahnya. Itu sih mungkin salah satu ini ya, apa sih, sama yang aku rasakan pun kayak gitu. Orang yang dulunya ngebantu aku banget lah istilahnya ya, banyak kebantu, baik di materi, baik di support, di semangat dan lain-lain. Sampai detik ini pun mereka nggak pernah minta apapun dariku. Ketika aku tawarin ya, buat aku mau bantu ini, mereka selalu menolak bantuan. Itu orang-orang yang bener-bener sangat tulus dalam membantuku dulu. Tapi orang-orang yang nggak pernah hadir dalam hidupku teman-teman, orang-orang yang nggak pernah hadir, orang-orang yang nggak pernah bantu aku, orang-orang yang nggak pernah istilahnya terlibat lah dalam proses perjuanganku, perjalananku, orang-orang yang menghilang saat aku susah, orang-orang nggak ada lah istilahnya gitu kan. Tapi mereka yang paling berisik, orang-orang seperti itu yang paling berisik. Minta inilah, minta itulah. Orang-orang kalau nggak dikasih dia marah lah, kalau nggak dikasih dia ngomongin ke yang lain dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang toksik gitu kan. Ya aku juga ada gitu kan istilahnya di keluargaku ya, yang beberapa yang seperti itu yang aku juga nggak begitu suka. Makanya apa ya, buat teman-teman semua persiapan aja sih. Jadi saat kita susah jangan terlalu menyusahkan orang lain dan jangan mau menyusahkan orang lain. Mau kita susah mau gimana pun, pokoknya mah kita mah berjuang aja sendirian guys, asli itu. Jangan sampai kita dibantu oleh orang yang salah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aku pas zaman-zamannya waktu susah itu aku bener-bener gak mau nyusahin orang guys. Jadi alhamdulillah enjoy guys. Itu sedikit keresahan hari ini ya. Udah Kak pulang guys ya. Kita ceritanya terlalu banyak ini. Pokoknya kita pulang guys. Ya sedikit inilah ya, intermezzo. Ya jadi begini ya guys ya. Mohon maaf ini ya, Ojak jadi jarang konten juga ya. Ya karena posisi, biar kalian tahu juga ya pulang kerja seperti apa ya, seperti ini. Udah gelap dan lain-lain. Jadi aku jarang belusukan juga guys. Udah dulu pokoknya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SCTV guys. Nanti kita ketemu lagi di next vlog. Bye bye. I love you.